Rakor Nasional Pengangkatan CPNS dan P3K, Pemkab Kutim gerak cepat tindak lanjuti. Bagaimana pergerakan dari Pemkab Kutim ini atau Kutai Timur? Kita lihat saja teman-teman pemberitaan kali ini. Jadi di sini digambarkan suasana Rakornas terkait pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN di Kutim. Pemerintah pusat kembali menegaskan kebijakan reformasi birokrasi dalam rapat koordinasi nasional terkait pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN. Dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri yakni Bapak Tito Karnavian, itu diikuti oleh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, serta dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Ibu Rini Widyantini dan Kepala Badan Kepegawaian Negara yaitu Bapak Zudan. Dalam pertemuan ini, Mendagri menekankan agar pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K segera ditindaklanjuti karena berpengaruh pada penganggaran daerah. Selain itu, pemerintah resmi menghentikan rekrutmen honorer baru untuk memangkas paradigma lama yang dinilai tidak efisien. Kita hentikan perekrutan honorer non-skill yang datang pukul 7 atau 8 lalu 2 jam kemudian menghilang. Kalau guru dan tenaga kesehatan itu fine, ujar Mendagri. Jadi di sini Mendagri bahwa ada perekrutan honorer non-skill yang datang pukul 7 atau 8 lalu 2 jam kemudian menghilang. Kita tidak tahu di mana daerah mana yang ada tenaga honorer yang seperti itu, gitu ya. Menurutnya saat ini pemerintah mulai menghitung kebutuhan ASN berdasarkan kemampuan fiskal dan kebutuhan real. Negara kuat membutuhkan 3 pilar, yaitu militer yang tangguh melindungi dari ancaman luar, polisi dan intelijen yang siap menjaga keamanan dalam negeri, serta aparatur yang efisien dalam menjalankan administrasi pemerintahan. Selain efektivitas birokrasi, Mendagri juga mendorong generasi muda untuk tidak hanya berorientasi pada ASN. Pola pikir anak-anak muda harus berubah. Mereka perlu memiliki jiwa entrepreneur. Semua pihak harus mengubah mindset, katanya. Untuk itu, kepala daerah diminta mengoptimalkan digitalisasi, menciptakan kemudahan berusaha, serta menjamin kepastian hukum. Langkah ini diyakini akan membuka lebih banyak lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan pada sektor ASN. Rakor yang digelar secara daring itu juga diikuti oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kutai Timur, Kutim, Misliansyah. Usai rapat, ia langsung melaporkan hasilnya kepada Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman. Dalam pertemuan lanjutan bersama Sekretaris Kabupaten Rizal Hadi, Ketua DPRD Kutim Jimmy, serta Kepala BPKAD Ade Ahmad Yulkafilah, Misliansyah memaparkan jadwal terbaru pengangkatan ASN berdasarkan surat dari BKN. Dijelaskan surat BKN nomor 2933-B/MP.01.01/K/SD/2025 tertanggal 18 Maret 2025 mengatur pengangkatan CPNS dan P3K tetap berlanjut bagi mereka yang belum memperoleh nomor induk pegawai atau NIP. Untuk pengangkatan CPNS ada 4 ini. 1. CPNS yang lulus seleksi dan memenuhi syarat akan diangkat paling lambat 1 Juni 2025. Yang kedua, usai penetapan nomor induk CPNS harus diajukan paling lambat 10 Mei 2025. Tanggal mulai tugas atau TMT CPNS ditetapkan 1 bulan setelah usulan masuk ke BKN. Jika usulan masuk sebelum akhir Februari 2025, namun belum terbitkan, maka TMT diterapkan pada 1 Maret 2025. Untuk pengangkatan P3K yang mengisi kebutuhan ASN 2024 akan diangkat dan menandatangani perjanjian kerja paling lambat 1 Oktober 2025. Usul penetapan nomor induk P3K harus diajukan paling lambat 10 September 2025. TMT P3K ditetapkan 1 bulan setelah usulan masuk ke BKN. Jika usulan masuk sebelum akhir Februari 2025 namun belum diterbitkan, maka TMT ditetapkan pada 1 Maret 2025. Jadi teman-teman, berkaitan dengan TMT ini, berarti saat ini adalah sudah bulan Maret mendekati penghujung bulan ya. Jika misalnya Kutim ini sudah usulannya sudah masuk ke BKN akhir Februari, namun belum terbitkan, maka TMT ditetapkan pada 1 Maret. Artinya kapanpun
diangkat, berarti TMT-nya 1 Maret 2025. Dengan begitu, menurut saya, teman-teman P3K akan menerima gaji mulai dari Maret. Kira-kira seperti itu ya. Saya juga kurang paham ini. Tapi ya hitungan penggajian sih berdasarkan TMT gitu teman-teman ya. Langsung kita lanjut dulu. Selain itu, instansi yang telah menerima pertimbangan teknis penetapan nomor induk wajib segera melakukan proses pengangkatan sesuai jadwal. Jelas Miss Liansyah. BKN juga mencabut surat BKN nomor 2793-B KS 0401 SDK 2025 tentang penyesuaian jadwal seleksi ASN 2024. Namun surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN nomor 1239-B MP 0101 SD-D 2025 tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan terbaru. Pemerintah juga memastikan bahwa instansi wajib menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang masih dalam proses seleksi hingga resmi diangkat sebagai ASN. Hal ini merujuk pada surat Menpan RB nomor B/5993-M.SM/01/00/2024 tertanggal 12 Desember 2024. Jadi di sini pemerintah memastikan bahwa tenaga ataupun pegawai non-ASN tetap dianggarkan gajinya. Menanggapi kebijakan itu, Pemkab Kutim memastikan seluruh tahapan pengangkatan ASN berjalan sesuai jadwal bagi calon P3K yang mengacu pada pertimbangan teknis dengan TMT per 1 Maret 2025. Surat perintah melaksanakan tugas SPMT akan dikeluarkan setelah menerima SK pada April 2025. Dengan demikian, penggajian baru akan dimulai pada Mei 2025. Ternyata ini salah tadi yang kita ungkapkan di awal ya. Ini kita baca lagi. Bagi calon P3K yang mengacu pada pertimbangan teknis dengan TMT pada 1 Maret 2025, SPMT-nya akan dikeluarkan setelah menerima SK pada April 2025. Dengan demikian penggajian baru akan dimulai pada Mei 2025. Artinya penggajian baru ini tidak berdasarkan TMT ya teman-teman, tapi berdasarkan SPMT yang dikeluarkan setelah menerima SK pada April. Jika menerima SK-nya pada April, kira-kira begitu ya, gaji baru akan diterimakan pada Mei 2025. Jadi di tahap ini masih menerima honor sesuai dengan honor yang diterima di saat menjabat sebagai tenaga honorer. Namun Pemkab Kutim menjamin bahwa tenaga kerja kontrak daerah atau TK2D yang masih dalam proses menunggu penerimaan SK tetap menerima gaji seperti biasa hingga mereka resmi diangkat sebagai P3K. Sebut Miss Liansyah yang menjelaskan hasil pertemuan dengan bupatinya. Dengan penyesuaian kebijakan ini, Pemkab Kutim berharap ratusan CPNS dan 3.714 P3K formasi 2024 dapat segera menerima SK, sehingga dapat lebih maksimal melaksanakan kerja untuk kemajuan birokrasi dan pelayanan. Jadi begitu pergerakan dari Kabupaten Kutai Timur yang bisa kita lihat teman-teman setelah BKPSDM-nya mengikuti rapat yang dilaksanakan beberapa waktu lalu bersama dengan Mendagri, terus Menpan RB dan juga Kepala BKN yang diikuti oleh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia. Artinya seluruh kepala daerah ikut di dalam rapat koordinasi tersebut yang dimana dihadiri oleh Mendagri, Menpan RB dan juga BKN. Kiranya daerah-daerah lain juga bisa bergerak cepat seperti Kabupaten Kutim ini untuk melangkah ataupun mengambil tindakan untuk pengangkatan CPNS dan juga P3K ini. Sekian dulu teman-teman yang bisa kita sampaikan dalam sesi ini, kiranya bermanfaat. Terima kasih, salam.